Dan profesi tersebut telah beliau tekuni sejak tahun 2002 sampai saat ini. Dari beragam jenis skenario yang pernah beliau tulis, diantaranya adalah program TV drama dan non-drama, narasi tambahan pada film aksesibel untuk penonton tunanetra, selanjutnya adalah company profile, video edukasi, promosi, presentasi, dan seperti materi yang akan beliau bahas kali ini, beliau juga merupakan penulis skenario untuk beragam iklan layanan masyarakat. Dengan tuntutan profesi yang sangat luar biasa ini, beliau ternyata menyempatkan diri loh menjadi sukarelawan untuk tunanetra. Sebagai pekerja lepas di Yayasan Yayasan Mitra Netra dan Persatuan Tunanetra yang ditekuninya sejak tahun 2002. Tanpa banyak kata lagi, kepada Ibu Milaka Kamil, tempat dan waktu kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Farida. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas Ibu, Jelas. terima kasih. Ya, alhamdulillah. Baik, yang saya hormati Bapak Direktur Polinema Bapak Supriyatna Adi Swiknyo STMT, Ketua Pelaksana SINB Ibu Fitrotul Maulidiah SPD MPD, Ketua UPT Bahasa Bapak Dr. Mustaim MPD. Izinkan saya pada siang hari ini menyampaikan presentasi yang berjudul Mengenal Skenario Animasi untuk Iklan Layanan Masyarakat. Oh ya, saya juga ingin menyapa Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah bergabung di sini. Terima kasih. Mungkin langsung saja ya Mbak Farida ya. Bu Farida. Langsung saya bisa share screen. Bisa terlihat? Sudah terlihat? Sampun Ibu. Jelas. Siang ini saya akan bawakan presentasi berjudul Mengenal Skenario Animasi untuk Iklan Layanan Masyarakat atau ILM. Ini tentang saya, sepertinya tidak usah dibacakan lagi karena tadi sudah dibacakan Ibu Farida. Ini nanti kita akan banyak diskusi tentang skenario animasi iklan layanan masyarakat yang saya kerjakan bersama teman-teman di Lanting Animation. Tapi disclaimer dulu ya, tidak semua animasi yang ada di website ini itu adalah hasil tulisan saya hanya sebagian aja, cuman memang banyak saya bekerja sama dengan Lanting Animation. Ini nanti presentasinya bisa dibagikan, jadi bisa klik sendiri ya Bapak Ibu dan teman-teman. Kemudian kita langsung tentang definisi. Ini saya juga tidak akan terlalu banyak bicara tentang definisi karena saya sebetulnya mendapat pengalaman sebagai scriptwriter ini bukan di bangku kuliah, bukan di bangku yang formal ya, jadi berdasarkan pengalaman aja. Jadi kalau nanti mungkin ada istilah-istilah yang mungkin kurang tepat dari sisi kalau dilihat dari buku-buku kuliah kurang pas gitu, kalau ada yang tahu yang benarnya gimana silakan di-share aja ya. Oke. Kita bahas dulu dari definisi skenario. Skenario itu menurut KBBI adalah rencana lakon sandiwara atau film berupa adegan demi adegan yang tertulis secara terperinci. Kemudian definisi animasi, kata animate berasal dari bahasa Latin animare yang berarti menghidupkan atau mengisi dengan napas. Animasi itu sendiri menurut ini saya ambil dari hivestudio.net adalah perubahan cepat dari gambar yang berurutan untuk menciptakan suatu ilusi gerakan. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang pernah tahu proses pembuatan animasi itu sebelum menjadi film yang gambar bergerak seperti yang bisa dilihat di layar-layar kaca itu mereka sebetulnya film itu sebetulnya tadinya adalah berupa storyboard yang gambarnya tuh berubah sedikit-sedikit gitu. Jadi misalnya tangannya tadinya begini, kemudian begini gitu. Nah, kemudian itu kayak diputar kayak kalau kita buka buku cepat gitu. Nah, itu nanti akan menciptakan suatu ilusi gerakan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian definisi iklan berasal dari bahasa Arab iklan yang berarti pemberitahuan. Disesuaikan dengan lidah Indonesia akhirnya jadi iklan. Kemudian saya ambil dari buku siaran televisi non-drama, kreatif, produktif, Public Relations dan Iklan oleh Rusman Latif dan Yusiat Lutut disebutkan bahwa iklan dibuat dengan dua tujuan.
Yang pertama iklan komersial untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Ini tadi udah kita dengerin sama-sama ya pemaparannya di sesinya Mas Davi. Kemudian yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Ini untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Oke, langsung ke tahapan menulis skenario animasi. Bu Fada, kalau saya terlalu cepat, tolong di ini aja ya, dikasih warning supaya tidak terlalu Ibu, cepat. siap. Oke, tahapan menulis skenario animasi. Yang pertama harus kita ingat bahwa sebelum kita menulis skenario, bahwa skenario itu adalah kertas kerja, bukan karya akhir. Kenapa saya sebut begini? Ini saya bisa-bisanya saya sendiri aja ya, bikin skenario adalah kertas kerja, bukan karya akhir. Itu bisa-bisanya saya sendiri aja, tidak ada di buku sepertinya ya. Ini hasil dari kesimpulan saya bekerja sebagai penulis skenario selama ini. Kenapa saya sebut begitu? Karena dalam skenario itu, nanti kita akan lihat contohnya, itu tidak seperti kalau kita membaca buku yang kita baca kalimat demi kalimat, alinea demi alinea, kita langsung bisa terhanyut suasana, bisa ikut ketawa, bisa ikut nangis, nggak langsung bisa seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat bahwa skenario ini bentuknya mirip dengan banyak sekali petunjuk-petunjuk. Kenapa gitu? Karena skenario ini adalah dibuat untuk menjadi petunjuk untuk proses pembuatan film. Jadi kalau kita lihat di proses pembuatan film, skenario itu adalah ada di awal sekali, praproduksi. Penulisan skenario itu ada di tahap praproduksi, kemudian selanjutnya tahap produksi, kemudian tahap selanjutnya adalah pasca produksi. Nah, skenario ini dibuat dengan banyak petunjuk untuk siapa? Untuk pemain, untuk sutradara, untuk make up artis mungkin kalau ada yang di make up gitu, untuk wardrobe dan sebagainya. Jadi penuh dengan petunjuk-petunjuk untuk para kru film itu, termasuk para pemainnya. Oke, kita tidak bisa langsung menikmati ya karya skenario ini. Jadi kita mesti membayangkan dulu, kayak ibaratnya kalau arsitek itu mereka buat desain rumah, kan nggak bisa langsung kita nikmati rumahnya, kita nggak bisa langsung tinggal di situ dengan nyaman, duduk-duduk dengan enak, kan nggak bisa. Harus ngebayangin dulu, oh ini nanti ruang tamu di sini, ada sofanya, ada TV-nya dan sebagainya, dan baru kita akan merasa enjoy. Kurang lebih skenario juga seperti itu. Oke, tahapan menulis yang pertama. Yang pertama adalah spesifikasi ILM atau iklan layanan masyarakat yang akan dibuat. Apa saja? Yang pertama adalah tema. Tema itu yang akan elemen yang akan kita buat tentunya tergantung siapa klien kita. Gitu. Kalau misalnya klien kita dari Kementerian Kesehatan, mungkin dia akan minta kita bicara tentang misalnya pola hidup sehat. Gitu. Kalau misalnya dari Yayasan Konservasi Alam, mungkin mereka akan minta kita bicara tentang jangan buang sampah sembarangan atau isu-isu ke lingkungan lain ya. Kemudian durasi, itu durasi sangat bervariasi. Bisa 30 second, 60 second, 120, atau 5 menit, 6 menit, 7 menit, tergantung permintaan klien. Ini saya lebih ke skenario animasi ya, lebih spesifik. Kemudian ada yang syuting, iklan layanan masyarakat, ada syuting, ada animasi, atau ada juga yang animasi plus syuting. Gitu. Nah ini nanti saya akan kasih contoh hanya yang animasi dan syuting plus animasi. Lanjut ke tahapan yang kedua, target penonton. Kita harus tahu target penonton kita siapa. Apakah orang awam atau orang publik atau pejabat daerah atau mahasiswa atau kader posyandu, kita harus tahu. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk supaya kita bisa menentukan kita pakai gaya bahasa kalimatnya itu yang seperti apa. Jangan sampai kita membuat video untuk masyarakat nelayan gitu misalnya, tapi bahasa kita ketinggian, atau misalnya kita bikin video untuk orang Indonesia Timur gitu misal, kita buat di animasinya itu tokoh-tokohnya tuh misalnya orang yang berwajah Timur gitu, berwajah Eropa gitu, itu nggak pas. Nah kita perlu tahu ini. Kemudian tahapan yang ketiga adalah key message yang akan disampaikan.
key message-nya ini apa, kita harus tanya ke klien. Kadang-kadang klien itu mereka suka bingung sendiri, apa Bu key message-nya, apa ya gitu. Nah itu kita harus bantu mereka untuk menemukan key message, gunanya apa, supaya kita sendiri juga mudah untuk mencari ide apa, ide kuncinya apa, dan kemudian mengembangkannya dalam tulisan. Nah dalam satu proyek ini biasanya kalau bikin iklan layanan masyarakat itu akan ada beberapa versi. Versi itu misalnya versi yang 30 second, versi 60 second gitu. Ada juga versi yang tergantung target penontonnya. Nah ini dalam satu proyek yang terdiri dari beberapa versi, key message bisa berbeda-beda tergantung siapa target penontonnya. Nah ini kebetulan saya dan teman-teman di Lanting Animation, kami lagi membuat ILM deteksi dini PTM. PTM itu penyakit tidak menular dari Kemenkes. Mereka punya 3 target penonton, yaitu Pemda, publik, dan kader Posbindu. Posbindu itu pos binaan terpadu. Nah ini ternyata 3 video ini, 3 iklan layanan masyarakat ini, beda-beda key message-nya gitu. Jadi ternyata untuk Pemda itu adalah himbauan supaya Pemda tuh menggerakkan fasilitas pelayanan kesehatan di daerahnya, dan juga Posbindu untuk menyelenggarakan deteksi dini PTM itu. Kemudian untuk publik, ternyata untuk publik ini adalah key message-nya mengajak publik untuk memeriksakan diri, melakukan deteksi dini ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Posbindu minimal 1 tahun sekali. Kemudian untuk kader Posbindu, ternyata key message mereka adalah berupa petunjuk singkat tentang apa yang harus dilakukan sebagai kader Posbindu. Nah ini kita harus tahu semua key message-nya apa. Jangan sampai dari satu proyek yang ada beberapa versi kita buat sama, itu nggak akan pas, nggak akan sesuai dengan tujuan dibuatnya video itu. Kemudian tahapan keempat adalah riset. Nah ini riset, ini kita biasanya kita dapat materi dari klien. Itu bisa berupa draft storyline, kalau misalnya kliennya itu mereka udah punya bayangan pengen bikin yang seperti apa, mereka bisa share draft storyline. Ada juga yang kasih materi PDF, ada juga yang link ya, tautan, ada juga yang buku, makalah, flyer gitu, ada juga yang masih tahu-tahu brek aja ngasih banyak gitu. Nah itu kalau misalnya kita nggak tahu key message mereka apa, kita bisa pusing sendiri memilih-milih dari sekian banyak bahan yang mereka kasih gitu. Jadi kita harus tahu key message mereka apa, jadi kita nanti nyari bahannya juga cepat, karena mereka kan juga nggak semuanya orang-orang yang paham ya bahwa kita butuh info yang spesifik gitu. Jadi mereka pokoknya kasih aja bahannya gitu. Nah itu tugas kita lah yang menyortirnya sendiri. Ini kalau boleh saya kasih contoh yang draft storyline ini dari klien. Saya coba stop share dulu. Materi klien. Nah ini adalah bisa terlihat Bu Farida? Seri 1 perubahan iklim dan dampak. Nah ini adalah salah satu contoh materi dari klien yang sudah tahu mereka pengen bikin apa gitu. Jadi mereka pengen bikin 4 video. Nanti videonya juga kita putarkan. 4 video ini mereka istilahnya series ya, seri 1 perubahan iklim dan dampak. Kontennya di dalam videonya harus ada ini gitu ya. Kemudian seri 2 atau video 2 topiknya adalah tentang melindungi dan memperbaiki lingkungan atau habitat pesisir. Nah ini mereka udah bikin film gambarnya nih, jadi kita udah punya gambaran lah kurang lebih, oh pengennya yang seperti ini gitu. Kemudian video ketiga tentang mengurangi pengaruh dampak perubahan iklim, kemudian video 4 tentang meningkatkan kesiapan dan kemampuan adaptasi. Nah ini adalah contoh bahan atau materi dari klien yang sudah tahu mereka kepingin bikin apa. Saya balik lagi ke presentasi. Nah, bagaimana kalau misalnya mereka nggak ngasih informasi yang cukup? Kita harus riset sendiri, harus browsing, atau kalau misalnya memungkinkan pergi ke perpustakaan atau apapun lah itu, atau pergi ke kantor mereka minta bahan tambahan, itu bisa juga dilakukan. Tapi yang jelas tetap harus riset, karena kadang-kadang ada juga mereka kasih di panduannya ada,
cuman di bahannya, maksudnya poin-poinnya ada mereka cantumkan, tapi setelah dicari di bahan ternyata nggak ada. Nah itu kan kita harus cari bahannya sendiri. Nah itu kita harus bersedia untuk melakukan riset. Kemudian yang kelima, nah akhirnya kita menulis. Nah menulis ini, menulis skenario iklan layanan masyarakat ini, kalau saya ya, menurut pengalaman saya membuat bisa dalam dua bentuk, dua format maksudnya. Yang pertama format skenario film dokumenter atau tabel. Biasanya ini untuk ajakan langsung, yang langsung ya, maksudnya ayo gitu, langsung menghimbau orang untuk melakukan sesuatu. Dan juga ada yang format skenario film drama. Nah ini biasanya untuk storytelling. Nah ini mungkin kalau Mas Davi masih ada di sini, mungkin bisa dikonfirmasi ya Mas, ini sebetulnya saya tidak tahu persis ini ya istilahnya apa gitu, yang format skenario film dokumenter, karena saya buat dalam bentuk tabel, maka saya ditulis di sini dalam bentuk tabel. Nah ini format skenario film drama, karena formatnya bentuknya mirip seperti kalau kita menulis skenario film layar lebar atau sinetron. Nah ini cuman tadi saya dengar dari presentasinya Mas Davi bahwa ada bentuk dramatic format dan announcer format. Mungkin ini maksudnya sama aja ya, gitu. Cuman mungkin karena saya kurang paham gitu istilahnya, akhirnya saya pakai istilah ini. Nah ini format skenario film dokumenter atau tabel, biasanya untuk ajakan langsung. Nah yang pertama kita lakukan apa? Kita harus membuat outline. Outline itu saya boleh kasih contoh lagi. Ini kita ambil contoh dari ini ya, dari video Kementerian Perindustrian. Nanti saya akan kasih lihat outline-nya seperti apa dan skenario finalnya seperti apa. Kemenperin outline. Nah, ini yang saya sebut tadi, bahwa skenario bukan karya akhir. Jadi dia penuh dengan petunjuk-petunjuk untuk semua orang yang terlibat di dalam pembuatan film. Nah, kalau di dalam yang format tabel ini, biasanya nih, selalu akan ada info dulu. Videonya berapa second, durasi maksudnya ya, berapa second atau berapa menit total. Kemudian durasi voice over atau durasi narasi, itu harus dibatasi maksimal, ini tidak boleh lebih panjang dari durasi video, karena akan ada musik, akan ada sound effect gitu yang harus masuk juga dalam total lamanya video ini. Nah ini judulnya, kita kasih judul videografi situs web trade fair Kementerian Perindustrian. Ini terdiri dari beberapa segmen, namanya segmen ya, segmen 1, segmen 2, segmen dibagi lagi nih, di tabel ini dibagi lagi beberapa kolom. Jadi ada kolom nomor, kolom mode, video, audio, durasi. Yang paling penting sebetulnya adalah kolom video dan audio ini. Kolom mode sama kolom durasi ini tidak selalu tugas scriptwriter untuk membuat. Cuman kalau video dan audio ini harus offline. Ini masih berupa poin-poin ide aja gitu. Jadi kita di sini tulis videonya apa, pertanyaan pancingan dengan ekspor produk, audionya belum nih. Audio itu maksudnya narasi ya, narasi atau voice over yang harus diucapkan oleh narator dan VO talent. Kemudian ada clue-nya lagi, ajakan ikut trade fair di negara apa, bla bla bla. Terus ini suasananya, gini. Nah ini mode ini maksudnya apakah ini berupa animasi, maksudnya dibuat secara animasi atau berupa dokumentasi. Nah ini kita bisa mengusulkan, sifatnya mengusulkan. Nah ini juga, ini segmen 2 sama seperti itu. Ini juga baru pointers aja, metode pelatihan, suasana pelatihan, gitu kan. Export coaching program. Di segmen terakhir itu adalah CTA-nya, call to action-nya, ajakannya apa, gitu. Himbauannya apa. Nah, gimana format yang ini dia. Nah, ini udah ada nih. Udah ada audionya. Jadi ini nanti di audio ini adalah yang akan diucapkan berbagai negara bersama dengan Kementerian Perindustrian. Dia ngomong gitu. Nah, gimana videonya?
Nah, videonya ini kita mesti kasih petunjuk untuk teman-teman yang membuat animasi, animator. Kita pengen di videonya ada gambar apa gitu. Nah, di sini saya buat, oh ada muncul tulisan baris si narator ngomong gini, ada tulisan juga. Anda ingin mengekspor produk Anda ke pasar internasional, mengikuti pameran internasional gitu. Nah, kemudian ada tulisan juga, muncul tulisan trade fair. Kemudian saya minta ada gambar peta dunia ya. Muncul ikon trade fair di posisi negara Jepang, Taiwan. Kemudian juga di sini yang selanjutnya dokumentasi video dan foto. Ini saya minta ada suasana event pameran dan konferensi di luar negeri di bidang bla bla bla. Yang bahan-bahannya tadi ini udah saya kumpulkan ya, bahan-bahan apa video lah, foto lah, apa segala macam itu udah saya minta ke klien. Nah, kemudian ini juga si naratornya ngomong lagi, kami memberikan bla bla bla. Ini grafisnya seperti ini, ada metode pelatihan, ada foto dan video ini itu, kemudian grafisnya gitu kan. Nah, kemudian sampai yang belakangan ini yang biasanya ajakan audionya, apa naratornya ngomong begini, kemudian di layarnya terlihat ada situs web, kemudian ada ajakan lagi nih. Nah, ini CTA-nya, gabung dengan program kami di situs web bla bla bla, kemudian kirim pertanyaan ke bla bla bla. Nah, itu contoh skrip finalnya. Nah, saya boleh minta tolong mungkin ke Pak Faiz untuk memutarkan videonya. Ingin memasarkan dan mempromosikan produk Anda ke pasar internasional? Ikuti pameran bergengsi di berbagai negara bersama Kementerian Perindustrian. Kami memberikan pelatihan untuk mempersiapkan Anda mengikuti pameran internasional dan mengetahui informasi pasar di luar negeri agar Anda siap melakukan ekspor. Salah satunya adalah Trade Fair Participation Training yang memberikan pengetahuan praktis serta keterampilan untuk mengakses pasar di luar negeri. Anda akan didampingi tenaga ahli dari dalam negeri dan mancanegara melalui Export Coaching program kami. Gali informasi lebih jauh dan bergabunglah dengan program kami. Terima kasih ya Pak Faiz. Kita kembali lagi ke presentasinya. Oke, tadi itu yang format skenario film dokumenter yang bentuk tabel. Kemudian kita beralih ke format yang kedua, yaitu format skenario film drama. Kenapa saya tulis seperti ini? Karena bentuk skenarionya berbeda dari yang tadi, tidak pakai tabel, tapi lebih mirip ke format skenario film layar lebar. Kalau misalnya teman-teman browsing skenario film layar lebar, kurang lebih seperti ini juga bentuknya. Nah, ini biasanya untuk yang storytelling, jadi bukan ajakan yang langsung gitu ya, jadi ajakan cerita-cerita dulu, ada ceritanya dulu gitu kan. Nah, langkah-langkahnya gimana kalau untuk yang membuat skenario format yang seperti film drama ini? Pertama, kita menciptakan karakter. Nah, menciptakan karakter itu maksudnya tokoh-tokohnya ya, tokoh-tokoh yang akan dalam tanda kutip bermain di film drama kita gitu. Nah, ini saya kasih contoh lagi. Usulan karakter ini dari proyek Yayasan Konservasi Alam Nusantara, itu untuk masyarakat nelayan. Jadi di sini saya mengusulkan karakternya ada Pak Budi, dia nelayan, ada Pak Arif, pembeli ikan ini bawa ikan ya, diturunin dari kapal. Nah, ini Pak Arif yang membeli. Kemudian ada Bu Bunga, petani rumput laut, ada Bu Ani, petani udang. Prefernya apa gitu, petugasnya ini perempuan atau laki gini. Nah, karena mereka ternyata target utamanya itu penontonnya adalah masyarakat nelayan, mereka minta laki-laki aja Bu gitu. Oke. Kemudian ada ekstras itu figuran ya, kalau apa bahasa filmnya, ada keluarganya Pak Budi, Pak Arif, Bu Bunga dan sebagainya. Nah, ini tokoh-tokoh ini karena video YKAN ini waktu itu mereka minta untuk masyarakat nelayan di Indonesia Timur kita buat look-nya apa ya, look itu, tampilan tokoh-tokohnya itu mirip orang-orang sana gitu. Jadi bukan seperti yang berwajah apa kecina-cinaan atau Eropa gitu, enggak gitu. Kita buat yang mirip
dengan mereka, dengan orang-orang timur. Balik lagi ke presentasi. Nah, menciptakan karakter udah, kemudian kita membuat outline atau scene plot. Sebetulnya outline ini sama aja ya, scene plot dengan outline, cuman kalau untuk format skenario film drama, itu kita biasa nyebutnya scene plot, bukan outline. Nah, ini dalam menciptakan karakter dan membuat outline ini, kita bisa paralel ya. Jadi sambil menciptakan ini, kemudian kita buat ini sambil nulis, kayaknya butuh tokoh tambahan gitu, atau tokoh yang ini dihilangin aja. Nah, ini kita bisa sambil merevisi juga karakter-karakter yang ingin kita tampilkan siapa aja. Contohnya seperti apa outline-nya untuk YKAN. Misalnya karakter udah, outline. Nah, inilah outline-nya. Sama seperti tadi dikasih judul dulu, video strategi peningkatan ketahanan pesisir, seri 1, maksudnya video 1 ya. Temanya apa tadi? Perubahan iklim dan dampak. Kemudian durasinya berapa menit atau berapa detik. Di sini 75 detik. Nah, ini dibuat dalam scene, ini istilahnya scene ya. Ini scene 1, scene 2, scene 3, scene 4 gitu. Nah, seperti saya tadi udah sebutkan di awal, karena kertas kerja, jadi ini penuh dengan petunjuk. Ada eksterior maksudnya kejadiannya di luar ruangan. Ada juga interior, tapi ini kebetulan tidak ada di file yang ini. Kalau mau interior, maka kita terus di sini interior rumah, gitu misalnya. Malam, di sini bisa siang, bisa malam. Nah, ini juga masih berupa clue-cluenya aja. Cuaca buruk, Pak Budi kan tadi Pak Budi nelayan ya, dan beberapa nelayan lain sedang memperbaiki peralatan menangkap ikan. Tapi mereka sedih karena tak bisa melaut akibat cuaca buruk. Kemudian montasnya apa aja? Gitu. Oh, petugas lapangan bicara ke kamera tentang bla 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 gitu kan. Nah, ini masih berupa outline. And script. Nah, ini sudah ada dialognya. Sudah lebih detail. Cuaca buruk, angin kencang, ini kan udah lebih detail ya. Saya udah kasih keterangan yang lebih detail untuk teman-teman animator membuat gambarnya. Mendung tebal, kapal-kapal nelayan tersandar di bibir pantai, terayun-ayun ombak tinggi. Kemudian Pak Budi udah saya kasih dialog nih. Nah, ini seperti tadi saya bilang ya, ini petunjuk supaya nanti si narator atau VO talent yang memerankan Pak Budi ini, dia ngomongnya dengan nada sedih gitu ya, ngebayangin sambil menatap laut gitu kan, jangan dengan suara yang tegas gitu, nggak cocok. Maka saya kasih contoh di sini, kasih tulisan di sini sedih gitu ya. Kemudian superimpose itu kurang lebih maksudnya adalah tulisan yang tampak ada di layar apa. Ini saya minta ada di desa Anda sering cuaca buruk juga gitu ya. Kemudian video pause. Nah, ini montas, ini juga udah lebih detail. Saya minta gambar di background ini sesuai kalimat petugas YKAN ya, gitu. Jadi sembari digambar ngomong tentang apa, nah si petugas lapangan ini juga bicara tentang yang sesuai di gambar ini, gitu. Saya minta layar dibagi dua, kiri sama kanan. Sebelah kiri menggambarkan suasana sebelum terjadi perubahan iklim, sebelah kanannya menggambarkan suasana sesudah perubahan iklim. Kemudian superimpose lagi, kemudian ada dialognya lagi dari petugas lapangan. Nah, ini petugas lapangan YKAN ini dia bicara lebih ke penonton, ke kita sebagai penonton video. Nah, kemudian ini ada lagi petugas lapangan bicara ke kamera. Ini gambar diberikan sesuai kalimat polusi. Ini ya, urut-urutan gambarnya. Kemudian montas. Nah, ini yang saya sebut tadi. Kenapa disebut kertas kerja? Karena ini saya kasih link-link yang berupa untuk memberikan ide kepada teman-teman yang membuat animasi, yang menggambar, seperti apa sih gitu orang di Indonesia Timur kalau misalnya kekeringan, mereka solusinya apa, mereka ngambil airnya caranya gimana gitu. Nah, itu ini juga tentunya kita diskusikan juga dengan si klien ya, mereka pengen preferensinya gimana gitu.
Selain itu kita juga seperti tadi kita browsing sendiri. Nah ini saya klik-klikin satu-satu, terus juga ada cara nelayan di sana menangkap ikan kan tidak sama di setiap daerah gitu kan. Itu sebabnya disebut sebagai kertas kerja. Oke, ini finalnya. Saya boleh minta tolong sama Pak Faiz lagi untuk ini videonya. Mana bisa dapat ikan kalau tiap hari angin kencang begini? Musim kemarau yang lebih panjang, musim hujan yang bergeser, dan musim kemarau yang lebih panjang, musim hujan yang bergeser, dan angin musim yang tak menentu dalam beberapa tahun terakhir adalah tanda-tanda perubahan iklim. Ini membuat nelayan sulit melaut dan petani sulit menentukan masa tanam dan masa panen. Iklim berubah karena polusi udara yang menyelimuti bumi dan merusak lapisan ozon. Panas dari matahari tidak bisa keluar dari bumi. Bumi semakin panas dan cuaca serta iklim berubah. Ya, kok sedikit amat ikannya, Pak? Ada ikan, Pak. Susah sekarang cari ikan. Terumbu karang memutih dan mati, sehingga ikan sulit dicari. Budidaya rumput laut rusak karena suhu air memanas, dan budidaya perikanan pantai terhantam gelombang. Pemukiman penduduk kebanjiran karena permukaan laut makin tinggi. Petani gagal panen karena waktu tanam bergeser, kekeringan, curah hujan berlebih, atau angin kencang. Manusia, hewan, dan tanaman kesulitan mendapat air bersih. Ya, terima kasih Pak Faiz. Oke, kita balik lagi ke presentasi. Halaman ini udah ya. Nah, yang selanjutnya apa? Tahapan selanjutnya, tahapan ke-6 adalah membaca narasi dan dialog sambil menghitung durasi. Nah, menghitung durasi ini caranya adalah itu tadi, kita baca narasinya, baca bagian audionya, tadi kalau yang dibentuk tabel itu, sambil pasang stopwatch. Sambil pasang stopwatch, kalau misalnya jarang sih kurang panjang. Misalnya kepanjangan, itu harus kita delete, harus kita revisi. Nah, kalau misalnya tidak semua pesan bisa termuat di dalam video, di dalam kolom video itu, solusinya apa? Kita masukkan ke kolom, Kalau tidak semuanya termuat di dalam kolom audio atau narasi, itu kita masukkan ke kolom video, gitu. Nah, di dalam video ini bisa informasinya tuh bisa lebih banyak dibanding kalau ngejar suara kan terbatas ya, yang bisa disampaikan dengan suara. Untuk sebabnya tadi kalau misalnya teman-teman lihat, kolom di bagian video itu selalu lebih panjang daripada kolom bagian audio. Itu karena salah satu tugas kolom video adalah memuat informasi-informasi yang tidak bisa tersampaikan melalui audio atau narator atau narasi gitu. Nah, kemudian ini sambil sambil baca, sambil hitung dialog, pas sudah sesuai dengan permintaan klien, kemudian kita meminta persetujuan klien seperti biasa gitu, karena ini proyek mereka, kita persilakan mereka kalau ada revisinya apa gitu, sampai kemudian skripnya disetujui. Oke. Nah, kemudian ini saya mau kasih contoh video. Sebenarnya yang tadi udah ya. Animasi, ini Trade Fair Kementerian Perindustrian tadi udah yang pertama. Kemudian yang Yayasan Konservasi Alam Nusantara juga tadi udah. Ini sebenarnya ada 4 video, cuman tadi yang kita puterin cuma 1. Nah, nanti videonya boleh juga di-share ke Bapak Ibu dan teman-teman. Itu bisa dilihat yang lengkapnya seperti apa videonya. Kemudian, nah ini yang tadi saya sebut ILM yang syuting dan animasi. Jadi ada orangnya juga gitu. Ini formatnya kebetulan yang saya buat adalah format tabel. Nggak perlu saya kasih contoh lagi ya, karena sebetulnya sama aja dengan formatnya tadi. Dan waktu itu saya pernah ngerjain, kami dari Lanting Animation pernah ngerjain untuk kanker leher rahim, dan kita minta waktu itu Jupe, almarhumah Jupe, karena beliau kan
penyintas ya, penyintas kanker leher rahim. Nah, ini proyek dari Komite Penanggulangan Kanker Nasional. Boleh minta sekali lagi Pak Is, minta tolong. Setiap wanita memiliki resiko terkena kanker leher rahim. Contohnya, saya. Tapi saya tidak mau menyerah. Karena saya tahu, masih banyak orang yang sangat menyayangi saya. Sebagai orang yang hidup dengan kanker, ini bukan untuk disesali. Hidup adalah pilihan, dan saya memilih untuk berjuang. Kanker dapat sembuh bila segera ditangani dengan tepat. Saya membiasakan hidup sehat, jauhi asap rokok, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi seimbang. Istirahat yang cukup dan kelola stres. Mari kita berjuang bersama. Setiap wanita Terima kasih Pak Faiz. Kita balik lagi ke presentasi. Ya, inilah akhir presentasi saya. Kalau masih kepingin diskusi, kita bisa temenan di Facebook, bisa kirim email juga, atau bisa WA saya juga. Demikian Bapak Ibu teman-teman semua, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya kembalikan ke Bu Farida. Terima kasih Ibu Mila atas presentasi yang luar biasa. Oke, sekali lagi mohon tepuk tangan virtualnya untuk Ibu Mila, para hadirin sekalian. Terima kasih. Oke, selanjutnya izinkan saya membuka sesi tanya jawab yang pertama. Oke. Bapak Ibu, apakah ada Pak Sugeng? That's a clap. Apakah bertanya, ada? Mau bertanya? Oke, monggo, silahkan Bapak. Terima kasih Mbak Mila hadir bersama kami. Pertanyaan saya ini mendasar. Ide-ide itu didapat dari mana ya? Ide kreatif itu, cara mendapat ide kreatif itu dari mana? Terutama pada saat klien itu belum mempunyai ide dasar tentang what to do gitu. Terima kasih. Iya, klien mungkin memang nggak punya ide dasar pengen bikin film yang seperti apa gitu ya Pak Sugeng. Cuman biasanya mereka tahu apa yang mereka pengen buat gitu. Itulah sebabnya tadi di depan saya sampaikan, kita perlu tahu key message-nya mereka apa. Gitu. Apa sih sebetulnya yang pengen mereka sampaikan? Mereka pengen ngomong apa melalui video ini gitu. Nah dari situ barulah kita brainstorming dulu sama teman-teman. Oh kalau gitu kita bikin yang seperti ini aja. Kalau yang tadi itu yang untuk Yayasan Konservasi Alam Nusantara, oh ini enaknya pakai dengan cara storytelling aja gitu. Biasanya Pak, kalau saya ya dengan melakukan riset itu kemudian malah jadi ada ide gitu kan. Jadi saya tahu, oh ternyata mereka di sana kalau nangkap ikan caranya begini gitu. Oh mereka kalau kekurangan air ternyata caranya begini gitu. Jadi sambil jalan sih Pak, biasanya sambil jalan paling enggak kan kita udah tahu mereka pengen bikin apa, key message-nya apa, sambil riset kemudian muncullah ide-ide. Kemudian biasanya diskusi sama tim. Gitu sih Pak biasanya. Semoga menjawab. Ya, mungkin itu mudah bagi Mbak Mila karena terbiasa nulis skenario gitu. Ya. Kan sudah terbiasa berpikir kreatif lah. Bagi orang-orang seperti saya, ini terus gimana gitu. Diskusi sih Pak, diskusi sih biasanya. Biasanya kalau diskusi jadi apa ya, saling mancing ide gitu Pak, saling mancing ide, lama-lama iya bagus juga tuh gitu, oh iya yang gitu aja gitu. Biasanya apalagi kalau kita meliarkan ide kita gitu, biasanya dapat aja Pak. Makanya ini kerja tim gitu. Saya kalau misalnya sendirian juga saya buntu Pak, nggak bisa. Gitu, makanya sambil kerja tim juga diskusi sama mereka, sambil riset juga, semua kerja berjalan bersamaan ya bisa, alhamdulillah. Terima kasih. Yeah.
Terima kasih Bapak dan Ibu. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Cynthia PO dari Polinema. Saya ingin bertanya, apakah setiap detail dalam skenario dibuat oleh penulis skenario sendiri? Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Sebenarnya begini, kalau tugasnya penulis skenario itu adalah kita punya ide dan kita mengusulkan, kita tulis ide kita itu apa di dalam skenario kita. Nanti pada prakteknya, apakah itu dalam film animasi atau film yang syuting, itu biasanya sutradara nanti mereka juga punya cara sendiri untuk menerjemahkan skenario kita dalam bentuk visual, gitu. Nah itu oke-oke aja, gitu, selama memang tidak melenceng dari yang key message-nya gitu. Nah, jadi di sini saya bisa bilang bahwa skenario itu adalah kerja kolaborasi. Kami sebagai scriptwriter tidak bisa seperti penulis buku yang pokoknya ini buku saya nggak boleh diganti-ganti, titik komanya pun nggak boleh. Orang mau suka oke, nggak suka sama buku saya oke. Kita nggak bisa seperti itu karena ini kerja kolaborasi. Kita harus diskusi sama sutradara, sama produser, sama klien. Kalau misalnya kita bekerja untuk klien, nah itu semua dirembukin bersama. Makanya tadi yang di tabel itu saya sebut yang bagian mode itu tidak selalu merupakan tugas scriptwriter. Saya bisa mengusulkan, saya di sini pengen ada fotonya, pengen ada videonya gitu. Cuman kalau misalnya nanti ternyata sutradara atau klien, Bu, jangan gini, ini pakai foto aja, jangan pakai animasi, ya silahkan gitu. Kita garap sama-sama, oke-nya yang disetujui gimana, itulah yang dikerjakan oleh sutradaranya gitu. Semoga menjawab ya Bu. Ibu Cynthia, bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Kalau kurang boleh ditanyakan lagi, semoga bisa saya jawab. Kalau kurang mungkin bisa japri di yang tadi. Boleh. Ya, betul sekali. Oke. Kalau gitu saya lanjutkan. Ini banyak pertanyaan yang menarik, Ibu. Salah satunya adalah dari Ibu Maya Rizkia. Oke. Langkah apa yang harus dilakukan jika tertarik berkarir sebagai penulis skenario film animasi seperti Ibu Mila? Itu adalah pertanyaan yang pertama. Ada dua ini, Bu. Ini banyak ya. Mbak Maya bayarnya double. Oke, apa yang harus disiapkan oleh kampus? Terima kasih. Mungkin saya pertanyaan yang pertama aja yang saya jawab ya. Oke, Ibu, monggo. Kalau saya, ini berdasarkan pengalaman saya ya, Bu Maya ya tadi yang tanya ya. Saya sih gabung di komunitas, Bu Maya. Iya betul Ibu. Karena saya kan dulu latar belakang saya itu sastra Inggris. Nah di sastra Inggris itu tidak diajarkan cara menulis skenario. Gitu, jadi ya saya karena saya berminat di film aja akhirnya saya gabung di komunitas-komunitas film gitu kan. Kemudian ya di situ kan akhirnya jadi banyak kenal juga sama penulis skenario yang memang sudah penulis skenario, waktu itu saya masih newbie gitu kan. Ya udah berteman aja sama mereka. Lebih ke situ sih kalau saya, karena saya tidak mendapat dari pendidikan formal saya gitu ya. Kalau misalnya ada yang sekolah film ya itu udah sangat pas gitu ya. Cuman kalau yang seperti saya loncat gitu dari sastra Inggris kemudian jadi penulis skenario, ya kita gabung di komunitas. Gitu. Dan networking seperti tadi Pak Hengki tadi ya, networking sangat penting ya, memang iya. Seperti itu. Dan untuk jawaban kedua Bu Maya, kita melamar Bu Mila untuk menjadi dosen industri di mata kuliah creative writing. Oh gitu. Siap Pak, siap. Iya tadinya saya juga tadinya bertanya-tanya Pak Sugeng, ini ada apa enggak ya jurusan scriptwriting di Polinema gitu. Ya udahlah, berbagi aja. Ya. Creative writing adanya Bu. Begitu ya. Dibina oleh Bu Fitrotul Maulidia. Ya bisa. Boleh dibicarakan lebih lanjut Pak Sugeng. Matur nuwun. Berarti kalau bisa dikatakan kita ke komunitas dulu ya Ibu ya, apabila memang tidak mendapatkan pendidikan formal. Salah satu cara. Salah satu caranya. Oke, terima kasih. Ini masih banyak Ibu.
ada lagi ini berikutnya dari saudara Gaida Isdihar Aurilana. Mohon maaf kalau pengucapan saya salah, agak susah soalnya namanya. Oke, selamat siang Ibu Mila. Apakah scriptwriter bisa juga dikatakan sebagai sutradara atau asisten sutradara? Terima kasih. Sebenarnya itu peran yang berbeda-beda, cuman ada orang-orang tertentu yang mereka punya kemampuan itu dan mereka merangkap itu dalam satu produksi film, itu ada. Banyak sih contohnya di film yang syuting yang layar lebar itu ada skenario, dia penulis skenario juga, produser juga, sutradara juga ada gitu. Tergantung kemampuan kita apa gitu kan, kemampuan kita. Dan bisa kan itu kan tim. Nah itu nanti di tim itu kan juga nanti akan dibahas, produsernya kan bisa beberapa orang juga gitu kan, sutradara juga bisa lebih dari satu orang gitu, penulisnya juga bisa lebih dari satu orang gitu. Ini memang film itu kerja kolaborasi. Nah sedangkan untuk animasi itu ini lebih unik ya, bisa dikerjakan oleh satu orang yang dia tuh bisa merangkap semuanya. Kalau misalnya dia bisa nulis, tip gini, untuk animasi tidak selalu membutuhkan script writing. Ada teman-teman animator itu yang mereka tuh bisanya menuangkan ide tuh dengan gambar. Ya udah, mereka langsung gambar aja, langsung gambar, langsung animasi sendiri. Punya bakat VO talent juga, diisi sendiri suaranya sama dia. Jadi semuanya dia yang kerjakan. Bisa seperti itu kalau di animasi. Bagi-bagi tugas seperti yang sama teman-teman lanting juga bisa. Jadi saya bantu di lanting itu hanya apabila ketika mereka butuh scriptwriter. Ada juga karya-karya di lanting itu yang nggak butuh scriptwriter, ya saya nggak dilibatkan di situ, gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan jelas ya Bu. Silakan. Berarti masing-masing profesi punya challenge-nya sendiri ya Ibu ya? Iya. Dan kalau misalnya semuanya bisa, challenge-nya sanggup, kenapa enggak? Kenapa enggak? Betul. Ngirit budget juga, Bu. Betul, sekali efisiensi, Ibu. Betul. Oke, selanjutnya ini ada saudara Amalina. Saya Amalina dari Universitas Brawijaya. Saya ingin bertanya, kendala apa saja yang pernah dialami Ibu Mila selama proses penulisan skrip? Terima kasih. Kendala itu dulu waktu saya nulis untuk skenario sinetron itu bukan kendala sih sebetulnya, tantangan. Itu datanya ketat sekali kalau untuk sinetron. Itu yang membuat saya terengah-engah waktu itu ya. Cuman kalau setelah sekarang saya menulis iklan layanan masyarakat ini, alhamdulillah tidak seketat itu gitu. Kemudian kalau kendala dalam soal ide itu jelas ya, selalu ada, makanya tadi saya paham kenapa Pak Sugeng tanya gitu, karena memang scriptwriter sendiri pun juga kadang-kadang apalagi ya, dengan cara apa lagi gitu kita menuangkan ide kita gitu. Nah itu kalau udah kayak gitu, kalau masih memungkinkan, misalnya otak masih bisa diajak kerja, itu saya akan browsing kah atau ngobrol sama temen cari-cari ide gitu. Tapi kalau misalnya udah butek banget ya udah berhenti aja dulu, tidur dulu lah atau makan dulu apa dulu lah gitu, pokoknya biar fresh lagi, kemudian balik lagi ke laptop, biasanya mudah-mudahan gitu ya ada ide gitu. Ya harus, kalau kepepet deadline memang harus segala cara sih diupayakan, karena kita kan harus tepat waktu juga mengerjakannya. Biasanya sih colek teman, paling gampang tuh colek teman satu tim, ayo bantuin dong, idenya apa lagi nih gitu. Karena mereka kan juga punya beban tanggung jawab untuk menyelesaikan sama-sama. Tapi juga jangan jadi terlalu manja, kita minta ide terus juga jangan. Gitu. Tetap tanggung jawab kita sebetulnya sebagai scriptwriter. Oke, terima kasih Ibu. Ini ada lagi satu pertanyaan dari Bapak Sugeng. Mudah mana Ibu menulis skrip, sinetron atau ILM? Buat saya sih sama aja ya Pak, cuman kalau buat saya tuh yang lebih menantang itu sinetron, karena ya itu tadi kepepet deadline. Kita di Indonesia ini sinetronnya, industrinya masih seperti itu ya, benar-benar dikejar waktu. Untuk menulis satu skenario yang panjangnya 60 halaman itu pernah hanya dikasih waktu 24 jam. Nah itu sangat
sangat sangat melelahkan gitu ya, dan habis lah gitu, benar-benar ngebul gitu. Nah itu yang tantangannya sebenarnya di situ. Cuman kalau misalnya punya cukup waktu sih sebetulnya teman-teman scriptwriter tuh idenya dahsyat-dahsyat semua gitu. Hanya sebenarnya di Indonesia ini yang perlu perbaikan ya sebenarnya ya, yang sangat disayangkan tuh itu gitu. ILM saya merasa lebih mudah karena bisa riset ini sangat membantu untuk mengembangkan ide gitu. Jadi pas buntu riset jadi ada ide lagi gitu. Lebih ke situ sih Pak. Oke, Ibu, bagaimana dengan pesan utama sinetron itu sendiri? Apakah sudah ditentukan produsernya ataukah yang lain? Ya, kalau sinetron ini jadi dari sinetron ya. Kalau pesan utama sinetron itu biasanya ketika mulai menulis, sebelum mulai memproduksi suatu serial, itu biasanya ada konsep kreatifnya. Nah, itu konsep kreatif itu, idenya itu, pesannya itu biasanya dituangkan di konsep kreatif itu. Nah, yang bikin itu siapa? Ya, tim kreatifnya, bisa perorangan, bisa tim gitu. Saya juga pernah waktu itu jadi tim kreatif salah satu sinetron. Nah, itu ada di situ tertulis key message-nya apa gitu. Tertulis di situ. Nah, nanti itu kan seperti diturunkan aja Bu Farida, tinggal ketika menuliskan tinggal pokoknya inget-inget aja terus message-nya ini, jangan keluar dari situ gitu. Oke, menarik sekali ya pertanyaan dari Pak Sugeng. Oke, Ibu, ini yang terakhir sepertinya karena waktunya juga sudah mepet. Dari Saudara Gaida lagi ini, Bu. Semangat sekali ini tanyanya ya. Sebagai seorang scriptwriter, apakah Bu Mila pernah mengalami writer block? Apabila iya, apakah ada tips untuk menghilangkan hal tersebut? Terima kasih. Pernah banget Bu Gaida. Pernah banget ya, sebagai penulis pernah gitu. Cuman karena kita punya tanggung jawab menyelesaikan tugas kita tidak boleh menjadikan writer's block itu sebagai alasan untuk tidak selesai atau writer's block terus gitu. Nah itu kalau saya sih ya yang mudah itu tanya temen. Kalau misalnya pernah dulu di sinetron itu juga tim, kita saling sharing gitu, itu juga bisa, saling mancing ide itu juga bisa gitu. Sangat umum sih writer's block itu ya, walaupun jangan jadi alasan untuk bermanja-manja tidak menyelesaikan deadline gitu. Refreshing bahkan dulu ketika lah alasannya mood ya Bu ya. Oh iya, nggak boleh, kita nggak boleh alasan lagi nggak mood nih, nggak bisa begitu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali hari ini Ibu ya, tapi mohon maaf kayaknya waktunya sudah habis ini. Oke, jadi hal-hal menarik yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita sore ini ya, sudah sore rupanya. Oke, adalah yang pertama, key message seperti namanya adalah key untuk materi brainstorming riset dalam pembuatan skenario iklan layanan masyarakat. Hal ini baru muncul, kemudian ide bisa didiskusikan. Untuk penulis skenario, itu biasanya ide dulu, baru nanti prakteknya sutradara akan memiliki cara tersendiri untuk memvisualisasikannya. Dan jika kita punya keinginan atau cita-cita ya untuk berkarir sebagai penulis skenario, akan lebih baik apabila kita bergabung dengan komunitas film untuk memperlebar network juga, atau menimba ilmu dari komunitas-komunitas yang ada apabila jika kita tidak mendapatkan pendidikan formal dalam hal tersebut. Untuk ILM dan sinetron masing-masing mempunyai challenge masing-masing. Dan yang terakhir adalah writer block bisa diringankan atau mungkin apa istilahnya ya, dipecahkan dengan cara sharing dan berbagi ide dengan komunitas atau teman-teman sejawat. Oke, saya rasa demikian. Oke. Terima kasih Ibu Mila atas kemurahan hatinya yang telah berkenan berbagi ilmu kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada para hadirin yang telah menghadiri